Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'syarul muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya sehingganya pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, menakdirkan kita dapat melaksanakan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari raya Idul Fitri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Meskipun dalam kondisi COVID-19 yang di beberapa masjid tidak melaksanakannya dan di beberapa lapangan yang di tahun-tahun sebelumnya melaksanakan dan tahun ini mungkin tidak melaksanakan. Dan alhamdulillah bisa jadi pada hari-hari yang lalu timbul kekhawatiran pada diri kita, rasa takut dari diri kita, apakah kita bisa melaksanakan sholat id ataukah tidak. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk melaksanakan sholat id yang merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'syarul muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Tidak lupa khotib untuk berwasiat untuk diri khotib pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal kita untuk menjalani kehidupan yang fana ini.
kehidupan dunia yang hanya sementara ini, dan takwa merupakan sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'syarul muslimin, jamaah sedang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan khutbah Idul Fitri kita pada tahun ini, tahun 1441 Hijriah, kita akan mengambil tema merayakan kemenangan sejati di hari Idul Fitri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya bahwa kita paham betul dan sadar betul bahwa hari kita ini adalah hari kemenangan kita. Setelah kurang lebih 30 hari atau 1 bulan penuh, kita diuji oleh Allah, diuji keimanan kita, diuji kesabaran kita, diuji keuletan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, begitu juga untuk mengisi di dalamnya dengan rangkaian amalan-amalan ibadah. Dan ketika kita mampu untuk melewati itu semua, mampu manfaatkan waktu yang ada dengan sebenar-benarnya, dan ketika kita telah selesai menjalankannya, maka ya, pada hakikatnya hari ini adalah hari kita untuk merayakan daripada kemenangan kita tersebut. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagi kita, mencontohkan bagi kita untuk merayakannya. Kita mendapati hadis di dalam riwayat Imam An-Nasai, di mana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, Rasulullah mendapati kaum muslimin mereka melakukan satu perayaan. Yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, kalian melakukan perayaan apa ini? Maka mereka mengatakan, kami melakukan perayaan yang kami lakukan dulu pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha qad abdala lakum bihima khairum minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Dan sungguh Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari raya di dalam Islam yang lebih baik dari 2 hari raya yang kalian lakukan pada masa jahiliyah kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaumul fitri yauma tuftirun wa yaumal adha yauma tudhahun. Rasulullah mengatakan, hari Idul Fitri kalian adalah hari di mana kalian untuk bersenang-senang, untuk merayakannya dengan makan-makan kalian. Sedangkan hari Idul Adha kalian adalah kalian untuk bersenang-senang dengan kalian menyembelih hewan ternak yang kemudian kalian dapat makan dari daging hewan ternak tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah sedang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Sehingganya bahwa Idul Fitri, apa yang dimaksud dengan Idul Fitri? Idul Fitri diambil dari 2 kata, dari kata Id dan Fitri. Id sendiri dari kata ada ya'udu idan, yang artinya adalah kembali, sedangkan Fitri artinya adalah makan-makan, atau sebagian para ulama mengartikan adalah fitrah. Kaum muslimin, jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah, artinya di mana bahwa hari kita ini adalah kembalinya kita untuk makan-makan, setelah di mana kita selama 1 bulan penuh tidak boleh makan di siang hari, dan mulai hari ini kita diperbolehkan kembali untuk makan-makan. Begitu juga bahwa sebagian para ulama mengartikan yang dimaksud dengan Idul Fitri adalah kembalinya kita kepada kesucian, kembalinya kita dalam kondisi ya, di mana kita dalam kondisi bersih, dalam kondisi
bergugurannya daripada dosa-dosa kita. Nah, karenanya apa? Dengan ini maka sangat patut sekali untuk kita syukuri dan untuk kita rayakan. Ya, karenanya kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Minimal para ulama menyebutkan bahwa bentuk kemenangan kita, seperti apa sebetulnya seorang muslim yang mereka kemudian mendapatkan kemenangan dengan Idul Fitri, dengan Ramadan yang dia lakukan. Minimal ada dua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan adalah tatkala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di antara bentuk kemurahan Allah, kasih sayang Allah, Allah jadikan Ramadan untuk kita, menjadikan kesempatan bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud mengatakan, "Raghima anfu rajulin adraka alaihi syahru Ramadan falam yughfar lahu." Rasul mengatakan, celaka bagi seseorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Malaikat Jibril ketika itu memerintahkan kepada Rasulullah, aminkan ya Rasulullah, dan Rasulullah kemudian mengaminkan. Artinya betul-betul seorang itu akan merugi, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan tapi ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kenapa dosanya tidak diampuni oleh Allah? Bisa jadi dia menyepelekan, bisa jadi dia tidak manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa jadi justru dia mengabaikannya, banyak melakukan kelalaian-kelalaian dari ibadah kepada Allah. Bahkan tidak jarang yang mereka justru terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya Ramadan ini menjadi satu kesempatan. Di antaranya juga Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berangkat dasarnya karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya ketika di awal-awal Ramadan telah datang malaikat-malaikat penyeru yang mereka mengatakan wa yunadi munadi, dan datanglah malaikat penyeru yang mengatakan ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencinta kebenaran, wahai para pencinta kebaikan, terimalah, manfaatkanlah bulan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kamu lewat dari bulan Ramadan sedangkan dosa-dosamu tidak diampuni oleh Allah. Ma'syarul muslimin, jamaah sedang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti apa agar dengan puasa kita Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosa kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita? Minimal para ulama menyebutkan yaitu dengan dua hal. Di mana ketika kita di bulan Ramadan kita menjalankan puasa dan amalia-amalia ibadah di dalamnya berangkat dari keikhlasan kita untuk mencari ridho Allah semata, bukan untuk sum'ah, bukan untuk ujub, bukan untuk takabur, bukan untuk riya. Makanya tadi dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, berangkatnya karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melakukan puasa dan semua amalia di bulan Ramadan bukan disebabkan karena tidak enak dengan tetangga, bukan karena ikut-ikutan, bukan juga karena tidak enak dengan mertua dan seterusnya,
tapi dia berangkatnya atas dasar keimanan kepada Allah, atas dasar keikhlasan, atas dasar dirinya sadar bahwa dia seorang hamba untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang menciptakan hamba, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang karenanya dalam surat Fatir ayat yang ke-15 Allah mengatakan, ayuhan nas antumul fuqara'un ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu butuh Allah. Allah tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh Allah, sehingga kita untuk beribadah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, itu yang akan kita jalankan. Dan Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka untuk berangkat apa yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan melaksanakan puasa kita dan segala aktivitas ibadah kita, karena kita mengharap pahala di sisi Allah, karena berangkat dari keikhlasan kita, kesadaran yang sebenar-benarnya dari diri kita bahwa kita adalah seorang hamba. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah ungkapan seorang ulama yang sangat luar biasa, yang beliau mengatakan, kalau Anda ingin diposisikan menjadi raja maksimal nanti di hadapan Allah, di sisi Allah, maka ketika kamu di dunia, jadilah kamu sebagai seorang hamba yang maksimal. Dengan penghambaan kita yang maksimal ketika di dunia, maka itu akan membawa derajat kita untuk menjadi raja yang maksimal ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin, jamaah sedang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama, bagaimana kita menjalankan puasa Ramadan kita dan berbagai aktivitas ibadah kita, berangkatnya adalah karena iman, karena keikhlasan dan kesadaran kita betul bahwa kita adalah seorang hamba. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan puasa kita yang kita lakukan itu akan berpengaruh kepada fisikli kita, kepada zahiriyah kita, sehingga puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi juga untuk memuasakan lisan kita, memuasakan mata kita, memuasakan telinga kita, memuasakan tangan kita, kaki kita dari yang diharamkan oleh Allah, agar menjadikan puasa kita menjadi puasa yang benar, puasa yang baik, yang dapat menggugurkan dari dosa-dosa kita. Ya, karenanya Rasulullah dalam Imam Abu Dawud mengatakan, rubas shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa terjadi seperti itu? Karena memang benar dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi ternyata dia tidak memuasakan lisannya, dia tidak menjaga matanya, dia tidak menjaga telinganya, dia tidak menjaga tangan dan kakinya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang karenanya dengan dua hal ini, maka para ulama menyebutkan sebagai tanda barometer Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, hakikat kemenangan sejati bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ketika mendapati dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, ya, di mana bahwa seorang untuk mendapatkan kemenangan yang sebenarnya, kemenangan yang sejati, dengan ketika dia telah menjalankan Ramadan dan kemudian dia akhiri dengan melaksanakan perayaan Idul Fitri, yaitu apa? Ketika di mana seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah, ketika seorang hamba itu semakin bertakwa kepada Allah, karena di antara tujuan puasa itu adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana hal ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar di mana kalian semakin bertakwa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita untuk menggembleng kita, meningkatkan takwa kita,
menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, dan itu akan tetap kita jaga setelah kita keluar dari Ramadan kita. Dan di antara tanda yang disebutkan oleh para ulama, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, tanda seorang itu sukses dalam Ramadannya itu akan terlihat setelah Ramadannya. Ketika dia masih tetap untuk menjaga kedekatannya dengan Allah, dia akan semakin tetap menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sebenarnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takwa disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Anta'mal bi ta'atillahi ala nuri minallahi wa tarju sawaballah, wa antatruk maksiatallahi ala nuri minallahi wa takhafu iqaballah." Sahabat Abdullah bin Mas'ud menyebutkan pondasi takwa itu ada dua. Yang pertama, beliau mengatakan, engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu dari Allah dan karena kamu mengharap pahala di sisi Allah. Kita untuk melakukan ketaatan, kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bahkan masyarakat muslimin, jamaah sedang sholat Idul Fitri rahimakumullah, itu bukan hanya pada perkara-perkara ibadah yang zahir kita, bukan hanya pada sholat kita, bukan hanya pada puasa kita, tapi di sebuah kehidupan kita untuk kita tundukkan kepada syariat Allah, kepada ketentuan Allah. Bukankah Allah telah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam syariat ini secara totalitas dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu yang sangat nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya karenanya kaum muslimin rahimakumullah, maka mari kita menjadi seorang muslim yang kafah. Pada ayat ini bukan kemudian Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, bukan. Karena yang diseru oleh Allah bukan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tapi yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang yang beriman kok masih diajak untuk masuk ke dalam Islam? Tentunya bukan seperti itu. Tapi wahai orang-orang yang beriman, maka marilah kita masuk ke dalam syariat ini secara totalitas. Keluarga kita atur berdasarkan dengan aturan Allah. Mencari maisha kita atur sesuai dengan aturan Allah. Pendidikan anak-anak kita arahkan sesuai dengan aturan Allah. Bermasyarakat kita, bertetangga kita, semua. Bahkan kalau ini kita lakukan, Allah akan berikan hadiah istimewa untuk kita yang Allah sebutkan dalam surat Toha ayat yang ke-123. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Sesungguhnya petunjuk ini dariku, kata Allah. Syariat ini dari Allah, aturan hidup kita ini dari Allah. Famanittaba'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku, apa hadiah yang akan Allah berikan? Fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan pernah tersesat dalam hidup dan dia tidak akan pernah sengsara di dalam hidupnya. Subhanallah. Nggak ada ruginya. Ketika kita melaksanakan aturan Allah, kita akan mendapatkan pahala. Dan ketika kita melaksanakan syariat Allah, kita akan kemudian bahagia di dalam kehidupan kita. Allah menjamin kita pasti tidak akan sengsara dalam hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini pondasi takwa yang pertama. Melakukan yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan ilmu dari Allah, petunjuk Rasul, karena kita mengharap pahala di sisi Allah. Adapun yang kedua, yang terakhir, di mana pondasi takwa adalah antatruk maksiatullah. Engkau meninggalkan kemaksiatan karena Allah, ala nuri minallah, berdasarkan ilmu dari Allah. Apa yang Allah sampaikan kepada kita, maksiat dosa yang dilarang, kita tinggalkan. Kenapa kita meninggalkan kemaksiatan itu? Wa takhafu iqaballah, karena kita takut akan azab Allah. Azab Allah yang sangat pedih. Maka Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan,
Di antara kiat bagi dirimu, kalau kamu ingin terjaga dari dosa dan kemaksiatan, kamu untuk senantiasa ingat bahwa azab Allah itu sangat pedih. Yang karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan azab-azab yang paling ringan nanti akan didapatkan oleh penduduk neraka. Apa kata Rasulullah? Di dalam Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, inna ahwana adaban yaumal qiyamah la rajulun tudu'u fi akhmasi qadamaihi jamratun yaghli minha dimahuhu. Rasulullah mengatakan, azab yang paling ringan yang akan diberikan oleh Allah kepada penduduk neraka nanti, seseorang di bawah telapak kakinya ditempelkan kerikil dari api neraka yang kemudian otaknya mendidih. Subhanallah. Itu dosa yang paling ringan dan nanti akan didapatkan oleh paman Rasul SAW, yaitu Abu Thalib. Bagaimana dengan dosa di atasnya itu? Di atasnya itu. Bahkan Rasulullah dalam Imam Tirmidzi menggambarkan bahwa minuman penduduk neraka itu adalah air zakum. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah? Laukana qatratan minaz zakumi kutirat ila ahli dunya la afsadat ala ahli dunya ma'asiyahum fa kaifa bima yakunu ta'amuhu. Rasulullah mengatakan, sungguhnya penduduk neraka minuman mereka nanti adalah air zakum. Kalau air zakum, kata Rasulullah, diteteskan ke dunia, maka akan merusak kehidupan manusia. Lantas bagaimana bagi orang yang memakannya nanti? Lantas bagaimana orang yang meminumnya nanti? Subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang karenanya bahwa orang yang mereka menang dalam Ramadannya adalah ketika mereka orang-orang semakin dekat kepada Allah, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah. Dan itu bukan hanya ketika Ramadan saja, tapi akan dia jaga, bahkan terus dia tingkatkan setelah dia keluar dari Ramadan. Karena kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah bukan hanya ketika Ramadan, tapi sampai ketika kita keluar dari Ramadan. Yang karenanya Imam Bishr rahimahullah mengatakan, fa inna soleh alladzi yata'abbadu wa yastahidu sanata kullaha. Orang yang soleh itu mereka orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh selama 1 tahun penuh, bukan hanya ketika Ramadan saja. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan kepada dirimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'syarul muslimin, jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ini mungkin yang dapat khutib sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini terkait dengan merayakan kemenangan sejati di hari Idul Fitri, yaitu dengan 2 hal tadi menjadi tolak ukur kemenangan seorang muslim dalam menjalankan Ramadannya ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah, yang pertama, dan yang kedua adalah di mana ketika dia semakin dekat kepada Allah, dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di kesempatan akhir dalam khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita dan kaum muslimin secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma an kafarata ahlil kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna ar-rusula wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid wa narju rahmataka wa nahsya adabak inna adabaka bil kufari mulhik. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal judam wal junun wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya munqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya munsharifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.